dirapikan dulu, jangan ada sampah kita, tolong dibuang agar pembelajaran dilakukan dengan nyaman. Desi bisa sampahnya diambil. Jika sudah, tolong ketua kelas pimpin doanya sebelum kita mulai pembelajaran. Beta untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan mengambil absen untuk kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi ini? Hadir semua Pak. Hadir semua ya, ini. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Apakah ada yang masih ingat apa saja organ-organ pernapasan pada manusia? Pada Fadira, persilakan. Organ pernapasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, faring, trakea, laring, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, itulah organ-organ pernapasan pada manusia, yaitu ada rongga hidung, faring, trakea, bronkus, laring, bronkiolus, dan alveolus. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, minggu lalu Bapak sudah menyuruh kalian untuk memahami materi tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Siapa yang bisa menjelaskan mekanisme pernapasan? Kepada Anda tadi persilakan. Terima kasih Bapak. Jadi pada saat proses respirasi atau pernapasan berlangsung, maka akan terjadi dua mekanisme, yaitu inspirasi dan inhalasi, yaitu menghirup udara, dan ekspirasi atau ekhalasi atau menghembuskan udara. Baik, Meriam terus kepada Elga. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia ini, kita akan membahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di mana siswa mampu menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia dan siswa mampu membedakan proses pernapasan inspirasi dan proses pernapasan ekspirasi.
Baik, untuk selanjutnya silakan kalian amati video yang Bapak tampilkan, lalu setelah itu Bapak akan menanyakan apa yang kalian dapat dari video yang Bapak tampilkan ini. Saudara Suci, bisa diperhatikan video yang Bapak tampilkan. Nah, dari video yang Bapak tampilkan tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa yang didapat dari video yang ditampilkan kepada media? Di video yang ditampilkan tadi terdapat pernapasan Pak, yakni pernapasan inspirasi, yaitu sebuah menarik nafas atau inspirasi kedudukan diafragma langsung ke arah rongga dada dan otot-otot dalam keadaan mengendur. Nah, bila otot diafragma berkontraksi, maka diafragma akan mendatar, Pak. Baik, masih ada lagi yang pada sesi dipersilakan. Baik Pak, dari video yang saya amati tadi, yaitu terdapat pernapasan ekspirasi, yaitu pernapasan proses pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot yang menurunkan intratorakal. Proses ekspirasi ini terjadi apabila otot antar tulang rusuk dan otot diafragma mengendur, maka diafragma akan melengkung ke rongga dada lagi dan tulang rusuk akan kembali ke posisi semula. Kedua hal tersebut menyebabkan rongga dada mengecil sehingga udara dalam paru-paru terdorong keluar. Baik, bagus ya hasil
pemahamannya tentang video. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit di mana mekanisme pernapasan ini ada pada pernapasan dada, di mana bagian otot yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Nah, saat kita menarik nafas, tulang rusuk akan naik dan terangkat. Nah, jika mengeluarkan nafas dan tulang rusuk akan turun dan kembali ke seperti semula. Dan untuk pernapasan perut, yaitu bagian otot yang bekerja, yaitu otot diafragma. Tempatnya di bawah paru-paru. Saat kita menarik nafas, maka bagian perut akan membuncit. Sebaliknya, saat kita mengeluarkan nafas, maka perut kita akan kembali ke posisi semula. Baik, sekarang Bapak akan membagi kalian ke beberapa kelompok yang akan nantinya akan berdiskusi tentang soal yang Bapak kasih. Untuk kelompok pertama yaitu Liza, Revi, Rahma, Maya, Uci, dan Novita. Untuk kelompok kedua yaitu Amer, Afifah, Cynthia, Nurfazira, Media. Dan untuk kelompok ketiga yaitu Devi, Elvedeta, Desi, dan Puspa. Untuk kelompok keempat Rama, Vincent. Masih ada lagi? Siapa yang belum? Novia kan? Iya, Ya, kalian berdua aja. posisi Pak, kita Silakan duduk ke kelompok. Cepat-cepat duduk ke kelompok. Kelompok Baik, Bapak kasih waktu untuk 10 menit untuk berdiskusi berkelompok ya. Tidak ada yang main-main. Ya. Mana? Ada dari mana?
Semuanya sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok 1 apakah sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah siap, untuk perwakilan kelompok 1 silakan bacakan apa yang diinstruksikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kerja kami, yaitu yang mana apa perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada dan perut sama-sama berlangsung dengan cara inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan dada terjadi karena kontraksi dan relaksasi pada tulang rusuk. Namun pernapasan perut terjadi karena kontraksi dan relaksasi pada diafragma. Terima kasih kepada kelompok 1, beri aplaus. Nah, itulah perbedaan dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Untuk kelompok 2, silakan. Di sini saya akan melanjutkan apa fungsi otot diagram pertama mekanisme pernapasan perut. Otot diagram pertama akan mengalami kontraksi dan relaksi saat terjadi pernapasan. Otot diagram pertama akan berkontraksi saat proses inspirasi dan relaksasi mengeluarkan udara. Bekerja sama dengan otot antar tulang rusuk, otot diagram pertama akan menyebabkan perubahan volume rongga dada pada saat pernapasan. Itulah diskusi diagram pertama. Terima kasih kelompok 2, bisa beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3 dipersilakan perwakilan kelompok. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengapa otot diafragma ikut mengembang selama proses inspirasi. Itu dikarenakan saat kita menghirup udara atau inspirasi, organ dada mengembang dan otot bagian luar tulang rusuk berkontraksi. Bersamaan dengan itu, otot diafragma ikut mengembang. Proses ini berguna untuk memudahkan oksigen untuk langsung masuk ke dalam perut. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itulah kenapa otot diafragma itu mengembang selama proses inspirasi. Nah, untuk kelompok 4 silakan bacakan hasil diskusinya di depan. Baiklah, kami dari kelompok 4, kelompok terisolasi, yaitu pertanyaannya bagaimana mekanisme pernapasan ekspirasi dan inspirasi. Mekanisme pernapasan terdiri dari proses inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama pada saat proses inspirasi, yaitu ketika udara masuk ke paru-paru, otot antar tulang rusuk berkontraksi dan merangkak, sehingga volume rongga dada pertama besar, sedangkan tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara luar, sehingga udara mengalir dari luar ke dalam paru-paru. Sedangkan pada proses ekspirasi, ketika udara keluar dari paru-paru, otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula atau berelaksasi, sehingga volume rongga dada akan mengecil sedangkan tekanan membesar. Tekanan ini akan mendesak dinding paru-paru sehingga rongga paru-paru membesar. Keadaan inilah yang menyebabkan udara dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Baik, bagus sekali untuk kelompok 4. Bisa diberi aplaus kepada kelompok 4. Untuk masing-masing kelompok silakan kumpulkan tugas diskusinya tadi. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme pernapasan, yaitu yang pertama pada pernapasan dada. Nah, di saat seseorang mengambil nafas atau udara masuk, nah, di saat itulah tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang. Nah, pada
pada saat ini adalah volume rongga dada membesar dan di saat menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dan tulang rusuk akan turun. Nah, karena otot interkonsta berdekatan dan volume rongga dada itu mengecil. Untuk pernapasan perut, nah di saat seseorang mengambil udara atau bernapas, nah otot diafragma berkontraksi dan volume dada membesar. Dan untuk pengeluaran udara atau penghembusan nafas, di mana otot diafragma akan berelaksasi, otot berkontraksi diafragma melengkung ke rongga dada dan volume rongga dada mengecil. Nah, inilah pernapasan dada inspirasi dan ekspirasi. Nah, di mana pada mekanisme inspirasi pernapasan dada, otot antar tulang rusuk berkontraksi terangkat dan rongga dada membesar, sehingga paru-paru yang ada pada tubuh mengembung dan tekanan udara dalam perut dan dalam paru-paru mengecil. Dan untuk mekanisme inspirasi pernapasan dada, di mana otot antar tulang rusuk berkontraksi menurun dan rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis dan tekanan udara dalam paru-paru membesar. Nah, dari video yang telah Bapak tampilkan tadi dan dari diskusi kelompok yang kalian lakukan, adakah yang bisa menyimpulkan dari materi kita tentang mekanisme ini? Kepada Puspa, dipersilakan. Dari materi yang telah diajarkan tadi, yang mana inspirasi itu terjadi jika otot-otot antar tulang rusuk melakukan kontraksi sehingga tulang dada terangkat ke atas. Lalu pada saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga letaknya mendatar. Kemudian diafragma akan mendesak rongga perut sehingga rongga dada membesar. Dengan demikian maka paru-paru akan membesar, lalu tekanan udara rendah dan udara akan masuk. Sedangkan pada saat ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi, yaitu keadaan di mana tulang rusuk dan tulang dada turun kembali pada kedudukan semula sehingga rongga dada akan mengecil. Lalu ekspirasi juga terjadi ketika otot diafragma berelaksasi kembali, rongga dada mengecil dan paru-paru mengecil. Oleh karena itu, volume paru-paru berkurang, maka tekanan udara dalam paru-paru bertambah, akibatnya udara keluar. Baik, itu jawab pertama dari saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Puspa. Bagus sekali ya. Apakah masih ada? Jika tidak, Bapak saya cukup. Silakan kalian keluarkan kertas satu lembar untuk kuis ya. Baik, Pak. Silakan dulunya kembali susun ke tempat semula. Segala kertas atau yang berhubungan tolong simpan dulu ya. Sudah, Pak. Baik, Bapak akan bacakan soal, yaitu bagaimana mekanisme pernapasan ekspirasi dan inspirasi pada manusia. Langsung dijawab ya.
Nah, untuk soal kedua yaitu apakah fungsi otot diafragma pada mekanisme pernapasan perut? Jika sudah, silakan kumpulkan kuisnya di depan. Orang pertama, dapat beda plus. Baik, Bapak rasa cukup pembahasan tentang materi kita mekanisme pernapasan pada manusia ini. Tolong kalian untuk tugas di rumah tolong kerjakan latihan pada halaman 73 dan 74 yang ada pada buku biologi ya. Nah, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Ya, Rama? Dikumpul latihan. Baiklah, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Silakan Anda pahami, jika ada keraguan silakan bertanya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.